Kita mau awali siaran kita pada malam hari ini dengan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa ya Pak ya. Mari Iya, Pak. kita Mari, Pak. berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau boleh terus mengizinkan kami untuk kami boleh saling bertemu di acara Mal Aji Malam Kesaksian Online ini Tuhan. Meskipun dengan kondisi kami yang terbatas, kiranya Engkau sendiri yang mau memberkati perbincangan atau ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, baik untuk para orang tua, untuk pengajar, maupun terlebih untuk di dunia pendidikan ini boleh memberikan kami wawasan bagaimana kami uh, tetap harus mengutamakan pendidikan meskipun di tengah pandemi yang masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau sertai berkati setiap perangkat yang kami pakai, uh, koneksi, jaringan internet maupun apapun, dan yang Kau berkati. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang sudah bergabung pada malam hari ini maupun yang akan bergabung, kiranya Engkau juga memberkati, biarlah kami boleh saling melengkapi. Akhirnya jam siaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Iya. Iya ya Pak. Nah, ngomong-ngomong total ini Pak, Iya, pendidikan Pak. hybrid gitu ya. Jujur Siap, Pak. ini saya baru dengar aja ini Pak, pendidikan hybrid gitu ya. Ternyata Iya. bukan mobil hybrid saja ya. Yang setahu saya kok mobil hybrid gitu ya. Ternyata pendidikan Iya. juga pendidikan hybrid gitu ya Pak ya. Benar, benar, Oke, Pak. apa sih Pak pendidikan hybrid itu ya? Kok kayaknya istilahnya bahasa Inggris gitu loh Pak. Nah, boleh boleh sedikit ini diperkenalkan ini apa sih itu pendidikan hybrid itu? Soalnya kan dulu kan kalau mau flashback itu ya Pak ya, dulu kan pemerintah sempat mau mewacanakan untuk apa sekolah tatap muka gitu Pak ya. Hmm, hmm, Sempat hmm. waktu pandemi ini masih terkontrol gitu ya. Dengan Iya. sistem pariwisatanya sudah dibuka, lalu merambah sistem pendidikan ya juga mulai mau dibuka perlahan-lahan. Tapi akibat COVID-nya yang semakin ngegas ini, ya itu akhirnya kayaknya sih batal gitu ya Pak ya. Nah, tapi Iya. kan batal itu kan bukan berarti masih ke pending ya Pak ya. Mungkin suatu saat kelak kita bisa mempersiapkan lah dengan lebih baik lagi mungkin gitu ya Pak ya. Siap. Iya, Pak. Oke, gimana Pak? Monggo Pak. Pendidikan hybrid itu apa Pak? Iya sih, Pak. Karena memang sebenarnya sih ini sih, Pak. Kalau kita ngomong hybrid Ya Pak atau ya Pak. pendidikan hybrid atau ini jelas ya, Pak. Suara saya masuk ya, Pak. Oh, jelas, jelas. Oh, siap. Iya. Kalau kita bicara hybrid, kita bicara pembelajaran jarak jauh gitu ya. Itu sebenarnya di pendidikan yang lebih tinggi itu sudah dimulai dari dulu gitu Pak. Sebenarnya kalau kita ngomong Oh, uh, di luar gitu ya. Tapi intinya kalau kita bicara hybrid kan metode saja Pak sebenarnya. iya, Jadi betul betul maksudnya Pak. metode pengajaran atau metode pedagoginya gitu ya bahasanya ya. Metode pengajarannya itu menggunakan Mm-mm. sistem hybrid. Hybrid itu kan berarti separuh-separuh gitu Pak ya. Separuh ketemu, Oh, separuh jarak jauh kan gitu kan. Maksudnya kan kayak gitu waktu itu. Gitu. yes. Jadi dengan Oh, harus dibatasi kalau sekarang konteksnya konteks pandemi apa namanya dengan apa tuh harus dibatasi orang yang kumpul di satu ruangan, mm-mm. dibatasi apa interaksi. Jadi mungkin waktu itu pilihannya adalah ke hybrid itu gitu karena untuk mengurangi kerumunan dan sebagainya gitu Pak. Tapi intinya hybrid itu Oke, adalah setengah-setengah gitu sih Pak. setengah-setengah gitu ya. Gitu. Setengah-setengah. Oke, Pak. Kalau boleh kasih apa wawasan lagi tuh Pak, kan ini tadi Pak Ersa bilang hybrid ini kan salah satu metode aja Pak ya. Nah, boleh Mm-mm. boleh dikasih wawasan buat kita metode apa lagi selain hybrid ini Pak, yang kira-kira diadopsi oleh Indonesia gitu Pak ya. Enggak sih Pak, kalau kalau kita sendiri kan sebenarnya masih ini ya, kalau nggak Mm-mm. pandemi pun masih, kalau tidak karena pandemi sebenarnya kan kita masih yang pendidikan yang sifatnya tatap muka Pak, gitu ya, masih Oh yang tatap gitu ya. muka, masih yang ya kelas kelas biasa gitu. Nah tapi
dengan kondisi seperti ini memang mau nggak mau kita harus belajar cara-cara yang baru gitu, yang inovatif, yang tadi kita sebut hybrid gitu ya. Yang artinya berarti kita harus melibatkan juga namanya unsur teknologi gitu Pak. Misalnya kalau nggak tahu kalau di Oh, tempatnya putranya Pak Hari apa pakai kayak semacam apa itu namanya ya, e-learn gitu ya, pembelajaran online ada naruh materinya di situ, oh, nah iya, gitu-gitu, kayak betul gitu-gitu Pak. Pak, Jadi betul, kayak digabung-gabung. gitu-gitu ya. Jadi hybrid itu harus disupport sama teknologi yang infrastruktur yang mumpuni juga Pak gitu. Oh, Gitulah. iya, iya, Kurang iya, lebih iya. kayak gitu. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Ini kan ngomong-ngomong soal anak gitu ya, hybrid ini, Heeh. apakah pendidikan anak mengalami kemunduran atau kemajuan gitu ya? Nah, ngomong-ngomong soal anak ini, bagaimana sih, Pak? Eh, apa yang perlu kita perhatikan dari anak ini ya? Kan kita akan membahas tentang pendidikan hybrid untuk anak-anak gitu ya, Pak ya. Iya, tapi yang nggak tahu wacananya menteri kayak gimana. Kedepannya apa full online lagi apa hybrid ya Pak? Ya? Kalau hybrid berarti kan ada masuknya ya Pak. Saya nggak tahu sih, Iya, nggak terlalu. betul. Eh, Setahu saya dulu sempat mau hybrid sih, Pak. Dulu sempat, kok mm, nggak salah, saya tahu itu sekolah negeri itu sempat mengadopsi kayak gitu, Pak. Kalau nggak Iya, salah gitu ya. Tapi swasta sih maunya akan gitu, akan mengikuti itu. Tapi ya nggak belum kesampaian sih gitu, Pak. iya. Nah, itu Pak, itu mungkin kalau kita ngomong kemunduran, itu ya nggak bisa bilang langsung apa namanya, literally kemunduran gitu Pak. Karena kan yang disebut manusia itu banyak aspeknya gitu. Mungkin bukan kemunduran, tapi apa namanya, yang berkembang tuh arahnya berbeda gitu Pak. Jalurnya jadi lain sama zaman-zamannya kita waktu Oh, dulu sekolah gitu loh Pak. Rasanya sih kayak gitu Pak. Jadi misalnya kalau kita oh, ngomong manusia lah, anak gitu ya. Kalau kita ngomong perkembangan kan harus kita lihat secara fisik, gizinya tercukupi ya, enggak, badannya oke enggak gitu kan. Secara kognitif dia bisa, cara berpikirnya bener enggak gitu ya. Terus dia ngerti konsep-konsep tertentu kah gitu. Kita juga harus memperhatikan secara sosial, bagaimana dia bisa membangun relasi enggak dengan orang lain, dia tahu apa itu mengelola emosi dan seterusnya. Itu kan, nah kalau kita zaman dulu kan terbentuk, kalau secara, jadi kan ketika kita ngomong pembelajaran, aspek mana yang mau disentuh gitu Pak, tergantung capaian pembelajarannya kan gitu, tergantung goal dari pendidikannya itu sendiri apa gitu. Nah kalau kita bicara apa namanya, pengetahuan, ilmu pengetahuan, knowledge kognitif gitu, itu sebenarnya kita mau belajar di sekolah, mau belajar di rumah itu ya apa namanya Pak, itu bisa terfasilitasi gitu. Cuma yang jadi agak problem itu ini Pak, karena anak-anak yang sekarang kayak anak saya kan berarti anak Pak Hari juga ya. Itu berarti sudah oh gitu hampir ya. 2 tahun ya Pak ya. Dari tahun awal Iya. 20 ya, hampir 2 tahun itu kan belajarnya Mm-mm. di rumah gitu. Tidak pernah merasakan, sudah mungkin sudah apa namanya, nggak merasakan lari-lari bareng temennya gitu kan, nggak merasakan apa namanya, ngalah-ngalah sama temennya, dia main ini dulu berarti aku harus main ini, interaksi-interaksi kayak gitu Pak. Itu Iya, iya, iya. eh, yang berkurang di cara pendidikan yang sifatnya jarak jauh ini gitu. Nah sebenarnya kalau hybrid ya itu sebenarnya bisa terfasilitasi, tapi kan sekarang mungkin jadi full jarak jauh lagi ya Mm-mm. gara-gara pandeminya gini lagi gitu. Itu jadi sebenarnya tergantung Oh. dari aspek apa yang kepingin kita lihat gitu Pak. Gitu. Oh gitu ya, iya 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 iya. Mungkin kita bandingkan dengan ini ya yang sudah kita jalanin kali ya Pak ya. Iya. Nah, maksudnya karena kan kita memandang dari sudut pandang kita, Pak. Takutnya nanti, bukan Mm-mm. takutnya, bisa jadi ke depan ya yang disebut normalnya ya zamannya anak-anak kita gitu, Pak. Kita yang jadi ketinggalan zaman kan bisa juga seperti itu. Cuma Iya iya. cuma memang harus diperhatikan masalah yang tadi itu, Pak, masalah sosial, masalah apa namanya, dia berinteraksi, itu yang apa namanya juga jadi penting gitu. Misalnya Misalnya zaman sekarang ini kita terbiasa dengan chatting, kita bisa mereduksi istilahnya gitu ya, mereduksi makna itu. Yang sebelumnya kita ketawa itu ketawa seperti ini, Mm-mm. mungkin mungkin besok-besok yang disebut ketawa itu dengan emotikon ketawa sudah cukup Pak gitu. Nah itu kan berarti caranya Oh. dia mengekspresikan emosinya bisa berubah gitu. Gitu, kayak gitu gitunya Pak. Itu yang mungkin Oh iya pelan-pelan akan iya. geser gitu Pak. Bisa terjadi kayak gitu. Bergeser. Mm-mm. Iya 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 iya. Berarti itu tadi
yang Pak Ersa sudah sebutkan itu berarti ada kelebihan, ada kekurangannya, Pak ya. Ya, benar Pak. Iya, iya, iya. Berarti tantangannya bisa dikatakan boleh semakin berat atau gimana ini, Pak? Ini Pak, yang sekarang itu kalau kita ngomong pendidikan zaman sekarang itu eh ini kalau kita ngomong pendidikan itu kan ada beberapa aspek Pak. Harus Oke. ini ya, aspek orang tua, aspek Oh sekolah, ya. sama aspek anak, Mm-mm. gitu Pak. Jadi Oke. ngomong readiness gitu ya, kesiapan sekolah itu apa namanya sekolahnya siap, anaknya siap, orang tuanya siap, gitu. Waktu yang kemarin sebelum pandemi itu biasanya yang Mm-mm. terjadi itu kita sebagai orang tua istilahnya pasrah bongkoan sama sekolah gitu ya. Sekolah ngasih apa, ya wis pokoknya Iya. kita sudah Mm-mm. bayar, ya wis tolong lah gitu ya. Aturan lah supaya anakku Betul. pinter, kurang lebih kan gitu ya Pak. Nah Yes. sekarang ini jadi bergeser karena yang disebut dengan hybrid learning atau pembelajaran jarak jauh, sekolah itu tidak bisa punya kontrol yang sedetil itu gitu Pak. Kalau kalau pas dulu waktu sekolah anak-anak kelas 1, 2 SD, 3 SD kan melengos itu gurunya bisa ngingetin ya, ayo ayo fokus fokus gitu kan. Bisa gitu Pak. Kita ngomong mahasiswa pun Pak, mahasiswa Mm-mm. zaman yang sebelum itu kita sebagai Mm-mm. dosen masih bisa ngingetin gitu ya, bisa ngingetin. Tapi sekarang yang paling penting itu adalah kesadarannya anak bahwa mereka itu butuh belajar ini gitu. Jadi butuh apa namanya independensi gitu ya. Jadi kayak memang aku harus belajar ini gitu penting untuk dibangun gitu. Bukan jadi faktor motivasinya tuh harusnya geser ke faktor motivasi internal gitu. Nah, yang repot kalau kita ngomong pendidikan jarak jauh, pendidikan hybrid anak yang lebih kecil, nah anak kecil ini kan ini ya Pak ya tetap harus butuh pendampingan dari orang tua terus karena Yes. kesadaran-kesadaran seperti itu belum terbangun Belum. gitu. Mm-mm. Gitu kan Pak. Kenapa aku harus Iya, ngerjain PR? iya, Aku iya. kok nggak main aja kan lebih Iya, enak main kan gitu. Nah, main makanya tok aja pikirannya. ya gitu Pak. Heeh. Mm-mm. Main pun sebenarnya nggak masalah, cuma kan kalau tugas-tugas sekolah nggak terpenuhi juga jadi masalah kan gitu Pak. Betul, betul, Kayak gitu. betul, Jadi ya, betul. yang Oke. repot itu sih Pak, pergeseran cara pandang tadi itu sih. Gitu, cara belajar, Mm-mm. cara Berarti, pandang gitu. berarti kalau boleh simpulkan tadi kan sebelum pandemi itu dua aspek itu tadi ya Pak ya. Sekolah memegang utuh aspek anaknya gitu ya Pak ya. Nah kalau sekarang di hybrid ini berarti ada dibagi menjadi tiga gitu ya Pak ya. Tiga aspek itu tadi ya. Sekolah, anak, sama orang tua gitu ya Pak ya. Iya, sebenarnya dari dulu pun harusnya itu Pak. Cuma yang terbentuk adalah biasanya ya kita pasrah ke sekolahnya aja gitu Pak. Yang Mm-mm. terbentuk gitu. Iya. Nah sekarang mungkin harusnya Mm-mm. eh, berubah gitu tuh. Yes, yes, Gitu. yes. Oke ya, bagi rekan-rekan yang di sini boleh sambil menikmati obrolan kita berdua gitu ya. Jangan boleh menjadi pendengar yang baik, ya boleh juga bertanya seputar tentang pendidikan hybrid ini yang mungkin para orang tua di sini mungkin banyak orang tuanya kali ya. Iya, ada orang tuanya, ada para guru mungkin. Nah, bisa apa? Berdiskusi, ngobrol sama ini. Hmm, Kalau Pak Ersa ini kan banyak melalang buana di dunia universitas gitu ya, Pak ya. Nah, kebetulan kerjaannya gitu ya Pak. sebagai dosen dan juga sebagai orang tua juga gitu ya. Merasa bermain di dua peran gitu ya, Pak ya. Oke, oke, bisa meninggalkan di kolom komen untuk segala pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan. Gitu. Oke, lanjut, Pak. Iya, Siapa? memang manusia itu kalau di luar mati kan? Di luar mati kan? Enggak, tetangga.
Ya, rasa. Ya, Pak. Halo, ya, maaf Pak. Waduh, benar-benar faktor teknis ini. Maaf rekan-rekan dan maaf Pak Ersa ini. Saya sedang mengalami lampu mati nih Pak. Ya ini Pak. Beneran. Ini jadi saya agak gelap-gelap, nggak apa-apa Pak ya. Tapi IG Live-nya masih lanjut terus gitu ya. Salah satu kendala hybrid, Pak. Oh gitu ya. Iya. Mungkin sangat Ini. tergantung sama listrik gitu ya Pak ya. Nggak ada Iya listrik bener, gitu. Pak. Sama PLN. Ya. PLN dan Oke, Telkomsel. oke. Merek. Iya, namanya manusia itu perlu belajar, Pak ya. Kalau nggak belajar itu akibatnya apa sih, Pak? Nggak ada. Oh iya, Pak. Jadi, ya kan sebenarnya kita ngomong Mm-mm. dunia pendidikan dan sebagainya kan esensinya adalah kita belajar. Oh, belajar, betul. Belajar itu kan kalau kita ngomong sederhananya adalah bagaimana manusia itu berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Gitu. Jadi dia punya punya skill set yang dia punya Solusi. untuk dia punya punya skill, punya kemampuan, dia punya hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problem-problem dalam kehidupannya kelak lah kurang lebih kayak gitu Pak atau kehidupannya sekarang. Nah, yang disebut Hmm, belajar itu sebenarnya tidak harus dari sekolah itu Pak. Itu pertama kayak gitu. Jadi belajar, jadi sekolah itu kan kita kalau bilang pendidikan formal gitu. Nah, tapi betul. pendidikan itu belajar itu pun tidak harus dalam pendidikan formal, bisa juga di yang informal. Informal itu di mana? Di mana-mana bisa gitu, Pak. Apalagi di zaman sekarang itu bisa zaman sekarang kan tidak kurang-kurang informasi, Pak. Informasi itu ada di mana-mana gitu. Pendidik zaman sekarang itu sudah bukan yang paling sakti, yang paling ngerti pelajaran yang enggak, tapi seharusnya bergeser menjadi semacam fasilitator gitu ya. Kita yang bisa mengarahkan anak itu, oh ya kamu mau ngerti apa? Oh ini cara belajarnya kayak gini, coba kamu lakukan gitu. Jadi memang intinya belajar tadi Pak. Kita kalau pertanyaannya belajar itu apa? Belajar itu adalah bagaimana seorang manusia berusaha untuk mempunyai sebuah skill bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupannya sehari-hari lah, kurang lebih sehari-hari gitu, Pak. Nah, artinya kalau seseorang itu tidak belajar, ya pasti akan ketinggalan terus, Pak. Intinya sederhananya tidak akan survive di kehidupannya lah, kurang lebih gitu ya, akan ketinggalan, tidak bisa mandiri dan gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, ya, Pak Ersa. Ya, ya. Oke, Iya, Pak. sorry. Ini nih koneksi saya atau koneksinya Pak Ersa ya. Ada putus-putus nih tadi, Pak. Iya, iya. Ya, ang- anggap saja salah satu di antara kita gitu ya. Ya, kita ini belajar ini ya. Belajar. Belajar ya, oke. Ya, memang kita manusia hidup untuk belajar, Pak ya. Salah satu Ya, pembelajaran itu bisa ditempuh dari pendidikan yaitu formal. ya. Halo, Pak. Susah. Halo, Pak Ersa. Halo, halo, Pak. Halo, Pak. Masih bersama dengan saya, Pak. Masih, Pak. Tapi putus pasti kalau saya pakai ini coba sebentar. Halo, Udah, oke Pak Pak. Sudah, Ersa. sudah. Ya, oke. Ya, Ya, Pak. oke Pak. Nah, ini kok kelihatannya sudah lebih baik ini, Pak. Tidak tahu perasaan saya Iya. apa penglihatan saya yang kurang jelas gitu. Oke, iya Pak. Tadi ya harus belajar gitu ya. Oke. Eh, Nah, lalu Pak, boleh ini enggak? Yang perlu diperhatikan ini kan kalau ketika kita mau mencoba untuk apa? Sistem pendidikan hybrid learning itu tadi ya, Pak ya. Nah, mm. supaya sistem ini, metode ini bisa dikatakan optimal itu gimana, Pak?
apa yang harus diperhatikan tadi, Pak? Bisa berjalan dengan lancar gitu, Pak. Iya, oke Pak. Yang pertama kalau kita ngomong pendidikan sih ada capaian pembelajaran Pak. Artinya itu biasanya sudah di set sama sekolah gitu ya. Maksudnya kalau kamu ikut pelajaran ini, Mm-mm. mestinya nanti kamu endingnya kamu akan bisa ini gitu. Itu harus di set. Nah, dalam kondisi yang seperti ini artinya anak akan lebih banyak di rumah. Itu yang harus juga dikomunikasikan ke orang tua gitu. Artinya kerjasama antara orang tua dengan sekolah itu jadi penting gitu. Bapak sekolah mau anaknya nyampe ke sini nih akhir dari semester ini gitu atau tengah semester mau nyampe di sini gitu. Nanti dia akan belajar begini begini begini. Nah, support dari orang tua ini itu harus tersampaikan gitu Pak. Harus ada komunikasi. Pun kalau misalnya di rumah itu ada hal-hal tertentu, seperti apa itu bisa dikomunikasikan ke pihak sekolah juga dari orang tua. Jadi kerjasama antara orang tua dan sekolah itu menjadi sebuah hal yang penting. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua Oke. itu eh, yang kedua itu adalah saya pikir yang penting juga infrastruktur, Pak. Infrastruktur kayak begini loh, Pak. Kayak ya ini jadi Hmm, penting, Pak. Jadi penting gitu ya. Teknologi ini jadi penting. Gadget, internet, terus juga betul. apa namanya mengoperasikan apa itu website-website tertentu itu juga jadi penting gitu. Karena itu sebenarnya bukan cuma anak yang belajar, Pak. Karena kita dipaksa cepat sekarang, guru pun belajar gitu ya untuk bisa mengoperasikan seperti itu. Orang tua juga harus belajar mendampingi seperti anaknya pun juga akan harus membiasakan diri belajar seperti itu. Jadi ya memang kuncinya harus harus sama-sama belajar dengan metode seperti ini. Dan saya pikir mungkin ini ke depannya juga jadi ya karena sekarang memang kita dipaksa sama pandemi ya Pak. Mm-mm, Jadi mm-mm. mau nggak mau harus di rumah. Tapi ke depan pun arahnya akan seperti ini gitu. Biarpun Hmm. biarpun interaksi manusia antara guru dengan anak itu juga masih penting gitu, nggak bisa dilepas sama sekali gitu ya Pak. Itu juga jadi penting karena sebenarnya waktu sekolah itu belajar berbagai macam hal termasuk itu tadi kayak apa namanya interaksi dan sebagainya itu juga jadi penting gitu. Tapi ke depan itu akan arahnya seperti ini artinya yang dituntut sekarang itu adalah kemandirian dari si anak gitu. Kemandirian dari anak. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya nanti akan semakin mandiri gitu. Pak. Harapannya seperti itu bukan diatur itu jadi nanti nggak jalan apa namanya motivasi internalnya nggak kebangun gitu. Jadi ya memang proses belajar bareng-bareng gitu Pak. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Iya, Pak, ngomong-ngomong soal orang tua gitu ya. Nama-nama kalau dengan metode hybrid ini berarti kan tugas. Halo, Halo, Pak Ersa. halo Pak, halo. Eh, Iya, halo. Iya, Pak Ersa. halo Pak. Pak Ersa dengar Iya suara Pak. saya, Pak. Dengar, Dengar 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 suara dengar saya, Pak. Pak ya. Sorry, sorry, sorry. Dengar Iya, dengar. ngomong-ngomong tadi soal peran orang tua gitu ya. Orang tua juga memegang peranan penting juga gitu ya dalam kesuksesan pendidikan hybrid ini. Nah, eh, namanya orang tua kan ya istilahnya kan sudah sibuk Pak ya. Nah, sudah Iya, sibuk bekerja, sibuk apa. Nah, belum lagi sibuk masalah ini tadi ya, apa harus support anaknya. Sudah belajar apa belum, apa-apa. Nah, ini kayaknya bisa jadi apa masalah lagi ini Pak ya, Pak ya. Masalah tentang entah pembagian waktu dari orang tua, pembagian tenaganya, dan lain sebagainya gitu, Pak. Nah, itu kira-kira gimana, Pak? Nah, ini Pak Ersa kan ya juga sebagai eh, pendidik dan ini ya, orang tua ya, Pak ya. sebenarnya itu akan isu-isu itu isu-isunya itu lebih banyak terjadi di yang ini Pak, yang masih kecil-kecil Pak gitu. Jadi seharusnya Oh, gitu ya. semakin Semakin gede sadar, itu Pak ya. semakin Independen ya, Pak mandiri ya. harusnya. Ya harusnya begitu Pak. Biarpun tidak bisa dilepas sama sekali sama orang tua, tetap harus ada kontak. Cuma bedanya kalau itu anaknya semakin kecil, itu berarti dengan orang tua itu akan semakin teknis gitu Pak. Semakin teknis, semakin harus banyak terlibat, semakin semakin detail gitu. Kurang lebih kayak gitu Pak.
Nah, itu Mhm. ya sebenarnya nggak, ya kita bisa punya strategi masing-masing di setiap keluarga gitu, Pak. Misalnya pembagian peran antara suami sama istri gitu kan. Kamu ngajarin apa, aku ngajarin apa. Nanti kalau ada pertemuan sekolah siapa yang ketemu gitu. Pas apa yang bisa ya Hmm. sudah gitu. Jadi itu pembagian-pembagian peran. Istilahnya itu co-parenting ya. Co-parenting di rumah itu jadi Ya. penting gitu. Pengasuhan yang kompak Mhm. itu jadi penting. Bahkan mungkin kita perlu rapat gitu ya. Bukan cuma GKI yang senang Waduh, rapat, orang tua pun harus rapat. Sebenarnya kan gitu ya. Harus rapatkan rapat gitu barisan ya. itu. Iya, iya, iya. Mhm. Merapatkan gitu, anak ini gimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita support, dia butuh apa, kalau butuh teknologi tertentu dananya kita segini kayak gini gimana gitu. Itu jadi koordinasi antara orang tua itu jadi sangat penting, Pak, gitu kan. Ya jujur sih kalau saya sama di rumah yang banyak berperan istri gitu ya, karena istri yang di rumah. Tapi untuk beberapa hal, misalnya belajar-belajar yang misalnya bahasa daerah gitu. Ya saya yang terlibat, Pak. Istri saya Waduh. orang Jakarta kan nggak ngerti bahasa Jawa, Pak. Saya lebih ngerti. Ya gitu-gitu, Pak. Jadi Oh gitu jadi ya. ya pembagian-pembagian peran seperti itu ya Mhm. sesama dengan pasangan gitu. Ya sambil Oke. sambil kita tetap lihat anak ini kebutuhannya apa. Karena sebenarnya nggak cuma orang tuanya stres loh, Pak. Anaknya juga stres loh, Pak. Iya, iya. Iya, Anaknya ya Pak. pusing kan Ngomong-ngomong, gitu. iya, temennya anaknya Gitu. jadi gadget ini, Pak. Bukan orang lagi nih ya. Bisa jadi Iya, antisosial, sekarang agak antisosial ini. iya. Mhm. Anak saya tanya, kamu suka sekolah di rumah apa sekolah di sekolahan? Iya. Ya suka sekolah di sekolahan Mhm. lah. Zamannya gitu. Gitu, Pak. Jadi anak-anak pun stres, Pak. Karena dia harus banyak hal yang dia sesuaikan, yang dilihat cuma itu toh kita serem ngajak dia anak-anak keluar dan seterusnya. Jadi ya stressful juga gitu ya. Sudah stressful, tuntutan pendidikan kan tetap jalan terus gitu. Tuntutan pendidikan jalan terus. Betul. Terus orang tua pun juga lagi belajar. Harus kita akui kalau tidak semua orang tua mahir untuk bisa apa namanya ngajarin anaknya gitu kan. Tidak semua orang tua mahir gitu. Betul. Itu nggak masalah memang seperti itu. Jadi orang tuanya pusing, sekolahnya pusing bikin sistem harus Mhm. cepet-cepetan gitu ya. Anaknya pun juga pusing gitu. Jadi tiga serangkai ini pada pusing. Jadi stressful gitu Mhm. kan. Gitu. Jadi ya memang karena Mhm. dipaksa dengan waktu yang sangat cepat harus terjadi semua gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Soalnya kadang gini, Pak. Nggak tahu menjumpai nggak. Kadang selaku orang tua itu bisa juga protes gini, Pak. Apa namanya? Saya ini kan sudah bayar sekolah ya. Masa saya suruh Hmm. harus bantu gini lagi gitu ya. Seolah-olah Iya, seolah-olah kan istilahnya ya ya ini mungkin bentukan yang dulu kali ya Pak ya. Ya kan tahu saya ya yang tadi Pak Ersa bilang gitu ya. Saya taunya bayar, anak saya wes bisa pinter gitu ya toh. Nah, sekarang iya, kan tuntutannya bukan seperti itu lagi ya. Kadang-kadang kan orang tua ya protesnya lu sudah bayar mahal tapi kok istilahnya orang tua ya juga harus mau nggak mau terlibat gitu kan ya Pak ya. iya, Pak. Karena konsepnya itu ya tadi tuh, Pak. Kalau kita ngomong konsep pendidikan tuh mesti harusnya konsep sekolahnya siap, orang tuanya siap, anaknya siap, plus Pak sebenarnya itu Mm-mm. komunitas gitu. Komunitasnya siap gitu. Tapi kan kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu itu Iya, kan iya. pandangan di barat gitu. Betul, Jadi betul. komunitas pun juga sebenarnya masyarakat pun harusnya terlibat dalam pendidikan gitu. Itu seharusnya konsep yang benar seperti itu. Gitu ya, tapi ya karena sudah Iya. terlanjur begitu ya harus pelan-pelan belajar ke sana, Pak, gitu. Iya, oke, Ya, oke, oke. Iya, Pak. Mm-mm. Gimana, Pak? ya termasuk sekarang ini ya ya anak kan juga lagi pusing pun kita juga harus punya waktu yang cukup buat ini ya interaksi gitu ya. Mm-mm. Istilahnya itu kalau bahasa psikologinya itu coping stress gitu atau rilis stresnya si anak gitu. Kemana lagi Pak kalau nggak kita ke orang tua gitu. Kalau kita kerjanya marah-marah mulu kan anak-anak juga terus apa namanya Pak ya buntu gitu loh dia mau ngapain nih terus posing gitu ya teman nggak bisa main bal-balan nggak Mm-mm. boleh diamuk terus sama orang Mm-mm. tua kan gitu jadi pusing gitu jadi ya Mm-mm. Mm-mm. ya gimana ya yang masih butuh banyak sentuhan ini kan si anak gitu sebenarnya nah kalau masalah orang tua ya kalau bisa pasangan saling menguatkan kan gitu gitu Iya, sih iya, Pak. iya. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Ngomong-ngomong soal pendidikan ini, hybrid ini, apakah bisa sudah dimulai dari anak-anak usia kecil gitu, Pak? Atau memang
bisanya itu misalnya baru taraf kayak kelas berapa? Kelas 9 dan lain sebagainya. Gimana menurut dengan Pak Iya Ersa? Pak, itu sebenarnya saya belum pernah baca detail jurnal penelitiannya lah Mm-mm. gitu ya Pak ya. Tapi intinya kan kalau kita bicara pendidikan yang berbasis apa namanya ya hybrid tadi ya, berarti ada pendidikan yang Mm-mm. itu butuh kemandirian gitu ya. Nah, kemandirian ini yang biasanya masih belum muncul di anak-anak gitu. Makanya kalau kita ngomong pendidikan hybrid itu akan lebih enak ke yang sudah agak tinggi gitu ya. Kalau SD itu SD yang sudah kelas-kelas atas, SMP, SMA itu akan lebih Hmm. enak gitu. Gitu sebenarnya akan Mm-mm. lebih enak. Tapi kan sekarang mau nggak mau harus terjadi karena konteksnya konteks pandemi, Pak. Gitu ya. Yes. Jadi ya mau nggak mau gitu. Tapi ya di satu sisi pun orang tua juga harus tetap ini ya menyentuh kepekaan-kepekaan sosial dari si anak gitu karena itu yang nggak terbangun karena di rumah terus Pak gitu nggak anak nggak belajar masalah tentang sosial tadi itu nggak terlalu belajar gitu sebenarnya gitu. Dan itu butuh peran banget dari orang tua tadi termasuk juga untuk ngingetin ayo ini sekarang gini buka buka ininya buka itu juga jadi orang tua juga jadi harus extra effort gitu karena orang tua banyak Iya, pusing iya, iya. sekarang gitu. Iya, berarti orang tua ini harus menjalankan peran sebagai orang tua juga peran sebagai teman kali ya, Pak ya. Ya, Betul, betul. Pak, ini ada yang tanya ini dari Pak Sinto ini. Karena berat semua Pak nggak Dinto siap ini. tadi kan, karena semua nggak siap tadi kan Pak Ersa sempat ngomong gitu ya, Pak ya. Apa apa akan ada generasi yang hilang itu, Pak? Hilang. Ini kan memang hilang, Hmm, hilang, hilang itu maksudnya iya ya, hilang saya nggak tahu ya hilang. mungkin kualitas pendidikannya berbeda gitu ya, Pak ya. Iya, ini ya Pak. Sebenarnya ini kan siap nggak siap kan harus siap. Artinya dalam waktu yang terbatas ini pun kita harus bikin model pendidikan yang baik gitu ya. Artinya tetap harus jalan gitu kan. Show must go on gitu kan. Nah kalau hilang mungkin nggak hilang ya Pak. Tapi akan karakteristiknya akan berbeda gitu. Karakteristiknya akan lain dengan kita-kita yang ini dugaan aja Pak ya akan apa Mm, namanya mm, berbeda dengan karakteristiknya akan lain dengan yang kita-kita yang sebelumnya gitu gitu ya kan akan lain jadi misalnya kayak mm, bagaimana anak-anak ini memahami emosi bagaimana anak-anak ini memahami interaksi itu jadi berbeda gitu karena yang biasanya kita di sekolah itu belajarnya natural gitu kan nah sekarang ini mm, tidak natural gitu ya tidak natural artinya kan di rumah terus berarti kesempatan untuk bersosialisasi interaksi jadi sedikit gitu Pak. mm, Kalau kita bicara kita ngomong tentang pengetahuan, sebenarnya nggak ada masalah sih Pak ya. Kita mau hybrid nggak hybrid, kalau masalah itu cuma masalah apa namanya matematika dan sebagainya, anak-anak tetap bisa belajar gitu. Yang lebih problem ini mm, kan tentang interaksi sosialnya gitu. Interaksi sosialnya yang apa namanya jadi problem gitu sebenarnya. Bagaimana kepekaan mereka dengan sesama itu yang jadi masalah sebenarnya menurut saya Pak ya. Ini menurut saya mm, pribadi, saya mm. ngomong ini Iya, gitu. iya. Dia tidak melihat temannya pas lari-lari jatuh kakinya berdarah dia harus bantuin. Dia nggak ketemu momen-momen seperti itu gitu Pak. Dia nggak ngelihat temannya lagi Iya, apa iya. namanya kedinginan terus dia matiin AC-nya nggak ketemu momen-momen gitu. Nah itu kan Ah, sebenarnya hal kecil-kecil seperti itu yang anak itu mm, belajar gitu. Dia belajar empati, dia belajar memahami, oh temanku tuh kayak gini ya, namanya theory of mind gitu ya. Oh temanku tuh kalau aku gini nanti seperti ini itu kan belajar, Pak. Kita sampai gede pun mm, belajar. Nah, tapi kuncinya sebenarnya waktu anak-anak usia dini gitu sebenarnya. Nah, itu yang sekarang posisinya hilang, Pak. Itu yang jadi saya juga nggak tahu nanti ke mm. depannya seperti apa gitu kan. Tapi ya itu ya kembali lagi yang paling maksimal bisa kita lakukan ya lingkungannya anak sekarang ya di rumah gitu. Orang tua yang harus banyak ajarin nih. Pakai cerita-cerita sosial nih loh ya, kamu kalau lihat begini ini yang harus kamu lakukan gitu ya. Ini kalau kamu giniin temanmu, nanti dia akan kayak gini. Itu yang harus diajarkan secara Iya, iya. bukan natural lagi ya, jadi diintervensi gitu. Gitu sih Dikondisikan Pak, gitu ya, Pak ya. dikondisikan Iya, gitu. iya, iya. Jadi begitu. Betul, betul, betul. Iya, ini Pak Sinto ini ngasih penjelasan. Artian hilang itu sama dengan ini, Pak. Namanya apa? Penurunan Penurunan intelektual. intelektual gitu. Jadi Nah, kurang itu pinter Pak. ya. Waduh.
Ya, kalau saya ngeliatnya ada dua ini Pak Sinto, ada dua sudut, ada dua hal gitu ya. Yang pertama kalau kita ngomong intelektual, ada ngomong apa itu namanya, intelijensi gitu ya. Intelijensi itu Mhm. sifatnya bukan linear gitu. Jadi kalau zaman dulu kan IQ gitu ya, IQ-mu berapa Ya. gitu kan? Tinggi sekali, sedang, Mhm. rendah, sangat rendah dan seterusnya kan gitu ya Pak. Itu kan linear. Mhm. Nah, tapi sekarang kalau kita ngomong intelijensi itu sifatnya jamak gitu. Jadi ada orang yang pinter sampai lupa tokohnya siapa sih ngomong nanti. Jadi misalnya ada orang yang pinternya itu musik itu juga intelijensi gitu. Ada orang yang pinternya sosialisasi nanti jadi sales yang unggul gitu. Ada orang yang pinternya itu apa namanya interrelasi ya, apa namanya inner relasi jadi dia itu pinternya untuk merefleksikan diri dan sebagainya jadi ada 8 atau 9 kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau kita Oh. bicara penurunan intelektual atau penurunan intelijensi, saya pikir saya pikir enggak sih gitu ya. Nah, tapi ada ininya Pak Sinto, Pak Hari, ada kuncinya satu Mhm. lagi. Kuncinya itu Mhm. adalah manusia itu bisa terus belajar kalau dia Mhm. distimulus gitu. Ada stimulusnya gitu. Wah. Stimulus itu apa ya? Stimulus itu ya. Contoh ya, Eh, rangsangan itu ya, Pak, apa? Kasih. rangsangan. Ya benar, ada rangsangan. Mhm. Mhm. Ya, ada rangsangan. Mhm. Nah, eh, rangsangan itu jangan dibayangkan sesuatu yang sulit gitu ya harus dibikin. Enggak, Mhm. kita interaksi ngobrol dengan anak itu sebenarnya sudah bentuk rangsangan gitu. Kita tanya harimu gimana, itu kan dia belajar berpikir. Misalnya yang gampang lagi misalnya main Lego misalnya gitu. Dia menyelesaikan Lego itu sebenarnya juga rangsangan, Pak, gitu ya. Apa namanya problem Oh. solving dan sebagainya gitu. Artinya kalau kita biarkan sederhananya rangsangannya kurang, stimulusnya kurang, Mhm. jadi ya Mhm. perkembangan intelektualnya juga akan turun gitu. Maksudnya nggak akan cepat juga gitu. Nah, yang dulu karena itu di sekolah, jadi sudah paketan gitu ya Pak ya. Jadi sekolah sudah ngerancang gitu ya. Orang tua bisa di rumah tinggal gitu. Nah, sekarang lebih banyak di rumah, jadi orang tua juga harus banyak, jadi lebih banyak porsinya untuk ngurusin gitu Pak. Iya, iya. Kurang lebih Jadi kurang lebih kayak jadi gitu. gini ya, Pak ya, boleh dikatakan gini, Pak ya. Bersyukurlah kalau kita memiliki orang tua yang kayak Pak Ersa, boleh dikatakan gitu Tuh, ya, Pak ya. enggak Pak. No, lebih banyak Saya juga ini kok Pak. ya, Pak. Kita kan sambil belajar tadi ya, Pak ya. Tapi setidaknya dengan mungkin kalau orang tuanya guru itu mungkin jadi nilai plus lah, Pak. Mungkin Eh, ya itu tadi kan. enggak Enggak juga Nggak ya, Pak harus ya. sih Pak. Salah ya. Ini kuncinya sih ini sih Pak. Kuncinya orang tua kasih waktu interaksi dengan anak lah. Kurang lebih gitu Pak. Kasih waktu Oh interaksi iya. dengan anak. Gitu aja intinya gitu. Nanti akan setiap setiap keluarga, setiap orang tua, setiap hubungan antara orang tua dengan anak, ayah dengan anak, ibu dengan anak, pasti punya dinamikanya sendiri. Gitu. Jadi artinya kalau Wah, kita punya siap. waktu interaksi dengan anak, kita akan tahu anak ini kebutuhannya apa yang harus kita sentuh, apa yang harus kita ajarin, porsinya ayah mana, porsinya ibu mana, itu akan muncul seperti itu. Siap. Oke. Ya, semoga itu bisa menjawab Gitu. pertanyaannya Pak Sinto tadi ya. Oh, sudah panjang lebar ini ya. Bapak dosen menjelaskan. Oke, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut ini ada pertanyaan yang kedua, Pak. Wah, dari Pak Wendra Hartono. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Ini bunyi pertanyaannya gini. Menurut Pak Ersa, bagaimana cara yang efektif untuk mengajar di situasi seperti ini? Nah, Wendra ini teman teman di kampus ya, Wendra oh, ini. teman di kampus. Waduh. Monggo, Pak Ersa. Nggak tahu konteksnya Pak Wendra ini ngajar apa Pak Wendra mahasiswa kan? Kalau mahasiswa sama-sama tahu lah Pak ya. Eh, kalau mungkin Pak Wendra juga anu ya punya apa Oh, itu namanya ketawa putri itu. ya kalau nggak salah Ketawa. masih Haha. masih Oke. masih Ha-ha. kecil juga gitu. Mungkin mungkin konteksnya lebih ke yang usia dini gitu. Kalau ya tadi ya efektif itu tadi Pak yang kita ngomong itu kalau kita ngomong perkembangan manusia itu kan aspeknya banyak gitu ya. Secara fisik Hmm. tadi yang awal Pak, secara fisik bagaimana, secara kognitif bagaimana, secara sosial bagaimana perkembangannya, secara emosional tuh Hmm. bagaimana gitu kan. Nah, biasanya kalau di sekolah itu yang disentuh kan
kognitifnya, Ya, tambah pinter atau enggak dalam betul. tanda kutip pinternya sekolah atau pinternya yang zaman dulu itu kan dia bisa matematika dapat nilai berapa kan gitu ya, gitu Pak. Mm-mm. Nah, nah tapi kalau kita ngomong pembelajaran anak usia dini yang lebih luas itu enggak yang cuma bicara tentang nilai gitu. Eh, it- mis- Misalnya gini Pak, waktu Pak Hari punya anak kecil inget nggak? Putranya Pak Hari ini pernah main pura-pura gitu. Aku jadi dokter gitu ya. Aku jadi Oh dokter, ya. aku ya gitu Mm-mm. ya. Pura-pura Mm-mm. itu sebenarnya sudah sebuah capaian loh Pak untuk anak-anak gitu. Karena Oh dia gitu ya. bisa, iya Pak, Ah, karena dia bisa mengkonsepkan sesuatu yang di luar dia gitu. Menjadi dokter kan bukan dirinya gitu. Dia bisa punya konsep, oh jadi dokter tuh begini. Ini misalnya kayak HP apa remote TV dibuat jadi telepon gitu ya. Pensil mm, dibuat mm, jadi mm, kan itu sebuah prestasi mm, Pak gitu sebenarnya untuk anak. Karena dia bisa mm, namanya pretend and play, artinya dia bisa membayangkan yang di luar dengan dirinya. Itu kalau nanti diterus-terusin mm, ya, artinya dia mm. bisa memahami konsep-konsep tertentu ya, konsep-konsep tertentu dia bisa memahami juga apa yang dipikirkan sama orang lain. Itu kan setiap kita bekerja pasti jadi penting gitu ya. Atasanku ini lagi ngomongin apa sih, karepe apa sih gitu. Temanku ini kayak apa sih? Kalau kita jadi bisnismen pun karepe customer ini seperti apa sih? Itu kan jadi hal yang kan. Halo Wah, Pak, waduh, maaf malam maaf Pak. ini, Nggak waduh, tahu. ini saya yang salah Pak kelihatannya Pak. Saya minta maaf ini ya. Jadi harus keluar. Saya tadi ya menunggu reconnecting terus Pak ini Pak. Saya bingung antara mau keluar atau gimana. Ya wis, tidak apa-apa. Udah ini kita ngomong yang jilid kedua ini Pak ya tadi ya. Sorry Pak ini terputus ini Pak. Maaf kata. Iya Pak. Boleh-boleh disambung sedikit tadi Pak. Yang sampai mana Pak ya tadi? Sampai Pak Ersa Saya ngomong lupa apa ya. ya? Sampai keputus saya ini. Mohon maaf ini Pak. Apa ya Pak ya? Em, Sampai mana tadi ya? Sampai Si. Bentar. Saya kok yang lagi ngeblank ini ya. Sampai mana tadi Pak Ersa ngomongnya ini ya? bingung sama jaringan soalnya. Iya ini, Jaringan. wah ini. Ya ini mungkin salah satu kendala ya Pak ya. Waduh. Iya Pak. Gak apa-apa deh. Mungkin itu Pak, Oke. interaksi interaksi sosial Mm-mm. dia kalau nggak salah ya Pak ya. Heeh. Maksudnya tadi kan Iya, pertanyaannya pendidikan dari Pak Wendra kan iya. pendidikan yang seperti apa yang Yang cocok efektif, untuk situasi kayak efektif. seperti ini gitu, tak Pak? Iya toh. Iya. Mm-mm. Jadi kalau tadi kita lihat aspek perkembangan anak gitu ya, palingnya kan ada secara fisik, secara intelektual atau kognitif Mm-mm. gitu kan, secara Mm-mm. sosial, secara emosional gitu. Sebenarnya kalau secara kok, jadi intinya semuanya itu harus perlu kita rangsang gitu. Mungkin kalau secara fisik kita nggak bisa cerita banyak gitu ya, tapi intinya kalau kita ngikutin grafiknya di posyandu sudah cukup lah gitu ya. Jadi gizinya cukup, makannya bener, nggak terlalu asin, apa namanya vitaminnya cukup ya oke lah gitu ya. Nah, Mm-mm. yang sisanya tiga ini yang harus kita bantu gitu Pak. Artinya tadi kembali lagi ke stimulus-stimulusnya, rangsangan-rangsangannya harus kita kelola gitu. Kita sebagai orang Oh tua bisa iya. kelola. Artinya ya memang kalau anak itu pasti lari sana, lari sini, karena itu caranya belajar Mm-mm. anak gitu Pak. Iya. Berantakan, itu cara belajar. Dia nyusun-nyusun barang, oh dia itu belajar, oh ternyata barang itu kalau disusun Mm-mm. bisa tinggi gitu ya. Oh ini jatuh dan sebagainya. Secara emosional itu juga kita bisa ajarin gitu ya. Kalau misalnya dia lagi marah-marah, lagi merasakan sesuatu, kita ajak ngomong gitu ya. Kamu kenapa marah Mm-mm. gitu kan? Itu kan Mm-mm. sebenarnya dia belajar secara emosional, dia belajar untuk Mm-mm. kontrol emosinya gitu. Mungkin kalau punya Bet- adik, punya kakak, itu secara interaksi sosial mungkin masih dapat, dia bisa share barang, dia itu. Tapi intinya Betul. harus distimulus, Pak. Artinya, tapi kalau 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 bukan kalau tidak distimulus, ya anak-anak tidak akan belajar. Intinya gitu. Artinya Oke. orang tua harus hadir di situ. Karena kalau kita, mohon maaf, kalau kita serahkan hanya kepada pengasuh yang kita bayar bulanan, ya pengasuh Yes. kan yang penting kerjaannya beres gitu ya, anak nggak nangis, kasih YouTube selesai gitu. Ya saya tidak pernah menyalahkan anak dikasih YouTube, tapi kalau terus-terusan dikasih YouTube jadi problem karena anak-anak hanya pasif Mm-mm. gitu Pak, hanya pasif. Nah, Mm-mm.
ngobrol dengan orang tua, dia lompat sana lompat sini, jalan-jalan, misalnya nggak usah turun mobil ya Pak, lihat-lihat di Mm-mm, jalan, kita mm-mm. cerita, ada Iya. ini ada gitu, itu kan sebenarnya juga Mm-mm, belajar, gitu. mm-mm. Itu kurang Banyak lebih ya gitu cara sih. pembelajaran ya Pak ya. Iya, Banyak iya, Pak, iya, iya. itu. Mm-mm, mm-mm. Heeh. Iya, Jadi Pak. gitu. Mm-mm. Iya Pak. Kalau boleh bertanya ini, apakah pendidikan hybrid ini boleh dikatakan sebagai masa depan dalam pendidikan gitu, Pak? Terus Hmm, ada catatan evaluasi nggak menurut Pak Ersa sendiri? iya Pak. Kalau masa depan sih saya pikir masa depan ya Pak. Oh gitu ya, Pak ya, masa depan. Apalagi kalau pendidikannya sudah yang levelnya tinggi Pak ya. Kalau levelnya masih di Mm-mm, anak-anak mungkin enggak karena tetap butuh interaksi dengan sesama gitu. mm-mm, Tapi mm-mm, kalau itu apa namanya sudah gede pun tetap butuh interaksi Pak sebenarnya. Tapi mm-mm, dalam artian kalau kita bicara pendidikan untuk mengakuisisi keilmuan itu jadi masa depan gitu ya. Mengakuisisi keilmuan itu gitu ya. Eh ya, tapi tadi kembali lagi Pak, kuncinya harus ke yang dibangun itu adalah independensi dari anak gitu. Nah, itu harus dibangun dari kecil Pak gitu. Kalau anak-anak dari kecil-kecil kita jangan ini, jangan itu, jangan ini, dilarang itu, kan nggak kebangun independensinya Pak. Dia tidak mm-mm, terbiasa mm-mm. untuk bisa punya pemikirannya sendiri, dia tidak terbiasa untuk mengalami sebuah kegagalan, dia tidak bisa mengkalkulasi resiko dan seterusnya karena itu semua di take over sama diambil sama orang tuanya gitu. Nah, kedewasaannya orang tua justru dilihat dari situ Pak. Berani nggak ngelepas anaknya itu untuk jadi Iya. yang saya sering bilang itu kita sebagai orang tua itu bukan melindungi anak dengan tidak boleh ngapa-ngapain, tapi yang bisa kita lakukan Ah, kita bikin safety net gitu. Kalau jadi kita biarkan anak itu melakukan sesuatu yang kalaupun itu terjadi kegagalan masih aman kita mm. bisa kontrol gitu. Kurang lebih gitu Pak. Iya, Misalnya iya, anak-anak iya. belajar panjat-panjat tuh anak-anak umur-umur tiga Yes. tahun kan bisa lompat-lompat sana sini. Mm-mm. Yang bisa kita lakukan biarkan dia lompat-lompat tapi di tempat yang aman gitu ya. Jangan lompat-lompat di Ya. balkon kan bahaya Pak gitu kan. Nah, lompat-lompat di tempat yang aman gitu. Jadi fungsinya kita itu jadi fasilitator gitu. Bukan jadi diktator gitu Pak. Jadi supaya Mm, 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 supaya mm. kemandiriannya anak itu berkembang, bertumbuh sehingga nanti kalau kita bicara hybrid masa depan atau pembelajaran jarak jauh Mm. masa depan, nanti mereka bisa siap. Salah satu bentuk kesiapannya untuk pembelajaran hybrid atau jarak jauh adalah dia punya independensi. Oh, aku butuh ini sehingga aku harus belajar. Bukan karena aku disuruh orang tua, maka aku belajar. Itu jadi repot, Pak. Gitu. Itu yang Oh mungkin iya. terbentuk di diri kita zaman-zaman dulu, Pak. Gitu. Itu yang sudah Hmm. harus digeser. Caranya harus sejak sedini mungkin, gitu. Wah, ini Lebih ke peringatan situnya keras sih. ini buat para orang tua ini ya. Jangan sampai jangan jangan semua serba ini ya, anak papa, anak mama gitu ya. Mungkin ada batasan-batasannya ya. Jangan Jadi jadi anak itu punya punya hak untuk berjuang lah istilahnya gitu, Pak. Dia punya hak iya, untuk berjuang gitu. iya. Jadi secara nggak langsung kalau kita memperlakukan anak seperti itu berarti kita ini ya, apa? Membentuk anak ya. Namanya nanti anak-anak kan juga jadi orang tua gitu ya, Pak ya. Jangan sampai Iya kan, goalnya kita kan anak itu mandiri, Pak. Nah, artinya kan kita harus Mm-mm. harus dewasa untuk melihat anak itu berproses mandiri itu gitu. Yes. Dan pendidikan sekarang memaksa semakin cepat kita untuk mandiri gitu. Gitu, Iya. Pak. Gitu. Oke, Jadi oke, oke. itu harus disiapin dari kecil gitu, Pak. Nah, kebetulan momennya pandemi gitu aja sih sebenarnya. Terlepas Pas dari gitu ya segala momennya. kerumitannya. Jadi Mm-mm. dipaksa gitu, Pak. Iya, memang. Ya mungkin yang belum siap terkesan dipaksa gitu, Pak ya. Yang sudah siap ya aman-aman aja gitu ya. Oke. Ya Iya, ini. Pak. Boleh ya. Ini kalau kita sampai pada suatu kesimpulan, apa ini yang mau dirangkum dari Pak Ersa ini? Dari awal sampai akhir ini apa, Pak? Iya, Pak. Apa ya? Kita kalau ya kalau mau disimpulkan itu kan kalau tadi Pak Hari bilang pendidikan hybrid, pendidikan jarak jauh, pendidikan yang sifatnya Mm-mm. gitu kan itu saya pikir akan jadi tren ke depan gitu Pak. Gitu ya. Kalau kita lihat Mm-mm. sekarang itu di internet itu sudah banyak platform platform yang
belajar secara mandiri, misalnya Coursera dan sebagainya itu mereka bisa belajar sendiri. Artinya eh, yang kedua informasi di dunia sekarang itu sudah sangat tersebar di mana-mana gitu. Artinya Mm-mm. tidak perlu menunggu guru ngajarin, anak baru ngerti nggak, anak itu bisa cari sendiri. Kita anak mahasiswa SMP SMA itu bisa cari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Karena itu akan Mm-mm. jadi masa depan pendidikan kira-kira kayak gitu, Pak. Kalau baik, ini kan asumsi saja, Pak, ya nggak tahu gitu. Iya. Tapi akan Mm-mm. seperti Mm-mm. itu. Nah, artinya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, kita nyiapin anaknya, gitu. Nyiapin anaknya artinya anak itu harus punya yang namanya independensi atau kemandirian. Bagaimana caranya Mm-mm. membuat anak itu mandiri? Mandiri berarti kita sebagai orang tua sifatnya adalah sebagai fasilitator atau mentor, Fasilitator. mentor Mm. tadi gitu. Kita punya kedewasaan untuk melihat anak kita itu bersusah-susah berjuang untuk mencapai sesuatu gitu. Karena ya tadi anak punya hak untuk berjuang dan kalau kita ambil semua haknya tadi untuk berjuang berarti sebenarnya kita pelan-pelan bisa membahayakan masa depannya lah gitu Pak. Karena dia tidak Mm-mm. tahu rasanya untuk berjuang, dia tidak belajar untuk memahami apa yang aku butuhkan sehingga aku harus ngapain dan seterusnya gitu Pak. Mm, Nah, iya, kalau iya, iya. masalah masalah pandemi tadi ini ya itu memang karena kita ya sama-sama ngalamin jadi mungkin ini adalah momen yang pas untuk kita belajar lebih aktif dalam pendidikan anak gitu Pak. Biarpun kita mungkin Iya, iya. masih harus banyak belajar tapi tidak apa-apa semua gitu Pak. Biarpun saya pun di dunia pendidikan pun juga kenyataannya di rumah juga banyak ruwetnya kok Pak. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Sama Kurang lebih aja ya. gitu. Iya, kita Sama manusia Pak. biasa memang, Pak. Iya, banyak 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 gregetannya, banyak emosionalnya gitu kok. Oh, gitu ya. Iya, iya. Belajar dari sisi mananya itu ya tadi ya. Kayak Pak Ersa bilang ya. Kemajuan bukan, nggak ngomong kemajuan, nggak ngomong kemunduran. Dilihat dari perspektif yang mana dulu Iya, itu, Pak ya. benar-benar. Termasuk tadi Pak masalah maju atau mundur sebenarnya kita lihat dari perspektif mana sih gitu. Heeh. Mm-mm. Oke, oke, oke. Ya, terima kasih nih. Terima kasih buat Pak Ersa ya, buat rekan-rekan. Mohon maaf atas mungkin tadi kendala teknisnya, sehingga ini jadi dua bagian ya. Ini jilid dua, ini pelengkap sebagai jilid satu. Nanti saya tulis gitu ya. Oke, terima kasih buat Pak Ersa. Mungkin Pak Ersa bisa bantu saya untuk tutup dalam doa. Oh iya Kita iya, juga mau siap Pak. doakan buat yang lain ya Pak ya, untuk penderita-penderita itu juga Pak ya. Oh, pandemi Untuk maksudnya Pak ya. COVID pandemi Oh ya iya, Pak. Boleh ya Pak ya. siap Pak. Yuk. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Ari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kita bisa apa namanya berbagi informasi Tuhan sehingga biarlah ini menjadi memuliakan namamu dan menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan biarlah kita semua menjadi semakin siap Tuhan Yesus terutama dalam pendidikan ini Tuhan. Kalau banyak hal yang kita khawatirkan apakah anak masuk, apakah anak di rumah, bagaimana sekolahnya dan sebagainya, bisa ada langkah-langkah yang baik Tuhan Yesus, baik itu dari pemerintah, dari sekolah, dari kita sebagai orang tua bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk semua teman-teman kami, semua masyarakat Tuhan Yesus kalau sekarang dalam keadaan yang kurang sehat Tuhan Yesus, pandemi Tuhan, kami berkati Tuhan kalau ada teman-teman, ada rekan-rekan yang dalam keadaan yang kurang baik, kurang sehat, Engkau sendiri akan pulihkan, Engkau sendiri akan tolong Tuhan Yesus, Engkau yang akan berikan fasilitas-fasilitas yang cukup Tuhan, juga termasuk keluarga-keluarga, Engkau berikan kekuatan supaya bisa melalui ini semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Terima Ya, kasih banyak Pak Ersa untuk ilmu-ilmunya gitu ya, untuk wejangannya itu ya. enggak Pak. Juga juga untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih yang masih setia bergabung meskipun koneksinya terputus, ya itulah ujiannya gitu ya. Sampai ketemu. Infrastruktur. Infrastruktur. Persiapan Sampai hybrid Pak. Yo, persiapan hybrid ya. Oke, oke. Mm-mm. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Ya, Pak ya Mendra. semuanya. See you. Salam sehat terus. Saya tutup ya Pak ya. Terima kasih. Siap-siap. Terima Tuhan Yesus kasih. berkati.